To infinity and beyond! Udah fokus? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Hidayat dari kelas akuntansi 3A dengan NIM 2021 Di kesempatan kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Zappa Combat Indonesia Tbk tahun periode dari 2019 sampai dengan 2023. Nah, untuk profil dari PT Zappa Combat Indonesia Tbk, PT Zappa Combat Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengelolaan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu, dengan skala ekonomi, Zappa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. PT Zappa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Zappa Advertising Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Ometraco dan Internasional Grand Handel Tegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi. Puncaknya yakni status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak bulan Oktober 1989. Dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak. Untuk penjelasan selanjutnya dari PT Zappa, yaitu PT Zappa terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, PT Zappa melakukan akuisisi strategis dengan 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak. Perusahaan tersebut antara lain PT Combat Indonesia, PT Ometraco Satpro-Feed, PT Indovel Raya, serta PT Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Zappa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT Multi Breeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tak hanya itu, pada tahun yang sama, Zappa juga melakukan pengambil alihan terhadap PT Ciomas Adi Satwa yang bergerak dalam pengolahan unggas dan Suri Tani Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia. Zappa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquaculture, dan beberapa divisi bisnis lainnya. Dalam divisi unggas, Zappa berperan sebagai salah satu produsen unggas terintegrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan, dan pengolahan ayam. Setiap tahunnya, divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Divisi ini beroperasi dengan merek Suntory, yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Divisi ini terbagi dalam 2 nama, yakni PT Santosa Agrindo dan PT Austansi Stockfeed. Sedangkan untuk divisi aquaculture dapat mengembangkan dengan budidaya udang lokal yang tumbuh untuk komoditas ekspor. Hingga saat ini, Zappa terus beredar melalui anak-anak perusahaan serta jaringan produksi yang terbesar di beberapa kota besar di Indonesia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan neraca pada PT Zappa Combat Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk akun serta saldonya pada tahun 2019 sampai 2023 saya mengambil dari websitenya PT Zappa Combat Indonesia Tbk. Nah, untuk yang pertama yaitu ada akun kas dan bank. Dengan perolehan pada tahun 2019 memperoleh saldo 1.004.280 dan pada tahun 2020 memperoleh saldo untuk kas dan bank yaitu 1.335.000 sekian. Nah, untuk menghitung analisis perbandingannya pada tahun 2020 atas 2019, PT Zappa memperoleh 331.000 sekian. Nah, untuk menghasilkannya ini itu diperoleh dari
saldo 2020 pada kas dan bank yaitu senilai 1.300.000-an sekian dikurangi dengan saldo kas dan bank 2019 senilai 1 juta sekian dan diperolehlah USD-nya sebesar 331.631 USD. Dan untuk menghitung persentasenya yaitu akun USD ini pada kas dan bank dibagi pada akun kas dan bank pada tahun 2019. Nah untuk menghitung rasionya ini diambil pada akun kas dan bank tahun 2020 dibagi pada tahun 2019-nya yaitu senilai 1.300.000-an sekian dibagi 1 juta sekian dan menghasilkan rasio yaitu 1,33. Begitupun untuk akun piutang usaha kepada pihak ketiga semuanya dihitung sama seperti akun kas dan bank. Sampai dengan akun yang terakhir yaitu pada saldo yang dicadangkan dan belum dicadangkan semuanya dihitung sama seperti akun kas dan bank. Oke, untuk selanjutnya saya akan menganalisis perbandingan laporan laba rugi pada PT Zappa Company Indonesia Tbk. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa akun beserta saldonya dari tahun 2020 sampai dengan 2023, saya memperoleh akunnya ini dari websitenya PT Zappa Company Indonesia Tbk. Nah, untuk menghitung USD-nya sendiri, sama halnya seperti yang tadi, dari tahun 2020 untuk akun pendapatan, dikurangi dengan tahun 2019 pada akun pendapatan, maka menghasilkan USD senilai minus atau min 1.900 sekian. Dan untuk menghitung persentasenya sendiri, yaitu dari USD yang minus ini, yaitu senilai minus 1.900.000-an sekian, dibagi pada tahun 2019, yaitu 38.872 sekian ribu. Nah, maka akan menghasilkan pula persentase minus 5%. Dan untuk menghasilkan rasionya, saya memperoleh dari tahun 2020, yaitu senilai 36 juta sekian, dibagi pada tahun 2019 yaitu senilai 38.800.000 sekian. Untuk perhitungannya sama seperti halnya pada tahun 2020 atas 2019, semuanya dihitung sama seperti tadi dengan menggunakan rumus yang sama juga. Untuk perhitungannya sendiri semuanya menggunakan rumus yang sama seperti pada halnya akun pendapatan dengan menggunakan rumus seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Dan untuk yang selanjutnya entah itu beban pokok penjualan sampai dengan yang terakhir yaitu laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan dan pengendali semuanya menggunakan perhitungan yang sama seperti akun pendapatan di atas. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis rasio industri PT Zappa Company Indonesia Tbk. Yang pertama saya akan menghitung rasio likuiditas pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk yang pertama yaitu di current ratio yaitu dengan menghitung total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, udah ada rumusnya, tinggal 12.729.000 sekian dibagi dengan 7.484 sekian dan menghasilkan current ratio pada 2019 yaitu 1,70. Begitupun untuk tahun selanjutnya yaitu 2020 sama halnya seperti tahun 2019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis DuPont PT Zappa Company Indonesia Tbk pada tahun 2019 dengan memasukkan akun penjualan, APP, biaya operasional, biaya bunga, biaya pajak. Semuanya ini dikurangi dari mulai penjualan, dikurangi APP, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya bunga, dikurangi pajak. Dan menghasilkan PAT yaitu senilai Rp1.617.932. Untuk selanjutnya yaitu akan menghitung margin laba bersih pada tahun 2019 dengan membagi saldo pada akun EAT ini dibagi dengan saldo penjualan yaitu 38 juta sekian ribu dan memperoleh margin laba bersih yaitu 0,042. Nah, ini semua itu dari laporan laba rugi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari laporan neraca. Dengan memasukkan akun aktiva lancar senilai 12 juta sekian, aset tetap 10 juta sekian, utang lancar 7 juta sekian, ditambah dengan utang jangka panjang dengan saldo 7 juta sekian juga.
Untuk memperoleh total aktiva, yaitu aktiva lancar ditambah dengan aset tetap, memperoleh total aktiva senilai 23 juta sekian. Nah, untuk memperoleh perputaran total aktiva, yaitu dengan membagi total penjualan yaitu 38 juta dibagi total aktiva senilai 23 juta sekian, dan memperoleh perputaran total aktiva yaitu senilai 1.648. Nah, untuk menghitung total utang, yaitu utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang, memperoleh saldo yaitu 14 juta sekian, dan untuk menghitung total aktivanya dengan menghitung total utang ditambah total ekuitas, yaitu memperoleh saldo 26 juta sekian. Untuk memperoleh IMP, yaitu dengan membagi total aktiva dibagi dengan ekuitas, memperoleh total IMP yaitu 2.240. Nah, ROI ini diperoleh dari margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Kemudian memperolehlah ROI. Untuk menghitung ROE-nya yaitu dengan mengkalikan ROI dikali dengan IMP, memperolehlah ROE yaitu 0,1. Nah, ini untuk tahun 2019, dan begitu pun untuk tahun-tahun selanjutnya, sama halnya dengan tahun 2019. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis cross section. Untuk yang pertama, tabel yang pertama yaitu saham yang beredar. Saya mengambil dari 5 perusahaan yang berbeda tetapi bergerak di bidang yang sama, yaitu di bidang makanan dan minuman. Yang saya analisis sendiri yaitu PT Zappa Company Indonesia disandingkan dengan PT Setra Food, Indofood, Mayora, dan Renzo. Untuk saldo-saldonya sendiri dari akun saham yang beredar itu diperoleh dari annual report masing-masing dari kelima PT ini. Dan untuk tabel yang kedua mengenai total ekuitas dari tahun 2019 sampai 2023, saldo-saldonya saya ambil dari annual report dari kelima PT tersebut. Untuk perhitungan nilai buku, yaitu dengan membagi total ekuitas dibagi listed share. Contohnya pada PT Zappa Company yang saya analisis, yaitu pada total ekuitasnya senilai 11 miliar sekian dibagi 1 miliar sekian dan memperoleh 6.333. Begitupun untuk perhitungan dari tahun selanjutnya ataupun dari PT yang ada disandingkan dengan PT Zappa Company. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dengan melibatkan harga dolar pada setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan harga 1 dolarnya itu selalu naik dari 13.000 sampai 15.400 sekian. Nah, untuk perhitungannya ini saya ambil contoh dari PT saya sendiri yaitu PT Zappa Company, dengan mengalihkan ini nilai buku dari tabel yang di atas dikalikan dengan harga 1 dolar pada tahun 2019 dan mendapatkan hasil yaitu 80.000 sekian. Begitupun untuk tahun selanjutnya dan PT-PT yang disandingkannya. Baik, selanjutnya itu ada tabel ROA atau Return of Asset. Angka-angka ini atau persentase ini diambil dari analisis kupon yang sebelumnya sudah kita analisis. Dan untuk dari keempat PT ini diambil dari annual report dari masing-masing PT tersebut. Semuanya dimasukkan ke analisis cross section ini yang kemudian memperoleh rata-rata aritmatika dan rata-rata tertimbang, median, dan modus. Semuanya dirata-ratakan pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Next, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis time series. Pada tahun 2019 dari kelima PT ini memperoleh rata-rata di 6,15%. Nah, ini untuk grafik atau tabel dari kelima perusahaan sendiri. Bisa dilihat untuk perusahaan yang saya analisis di grafik yang warna hijau itu pada tahun 2019 mengalami kenaikan di angka 10,11% dan 2020 menurun, 2021 mengalami kenaikan lagi dan sampai 2023 turun. Untuk PT-PT yang disandingkan juga mengalami hal yang sama antara naik dan turun, ada juga yang hampir rata di setiap 5 tahun ini. Nah, masuk kepada rumusnya. Untuk rumus yang pertama yaitu A, jumlah Y atau ini total dari penjualannya dibagi dengan N, yaitu periode pada perusahaan yang saya analisis, yaitu 5 tahun 2019 sampai 2023, 5 tahun tadi. Jadi dibagi 5 memperoleh hasil 44 juta sekian.
Dan untuk ke rumus yang kedua yaitu B sama dengan jumlah YX dibagi X kuadrat, total X kuadrat ya. Jumlah YX yaitu 36 juta sekian dibagi 10 sama dengan 3.600.000 sekian. Jadi untuk persamaan tren memperoleh rumus Y sama dengan 220 juta sekian ditambah dengan tadi total dari YX-nya yaitu 36 juta sekian dikali X. Masukkan ke dalam data ini, ke dalam tabel ini. Baik, dan untuk perhitungan di rumus yang selanjutnya yaitu kita tinggal memasukkan X-nya ini dari tabel yang sebelumnya, yaitu kode X ini untuk tahun 2019 mempunyai kode negatif 2, maka di sini juga, dan untuk tahun-tahun berikutnya tinggal memasukkan dari sini saja dan memperoleh angka di 147 juta sekian. Halnya sama seperti yang sebelumnya pada tahun 2019 untuk rumusnya, tetapi beda di angka X-nya saja. Untuk 2020 yaitu negatif 1, 2021 0, dan 2022 1, 2023 yaitu 2 untuk nilai X. Nah, untuk penjualannya sendiri kita ambil dari sini, dari Y, tinggal dimasukin aja ke sini. Ini untuk grafik tabel analisis tren penjualan. Nah, berdasarkan data Y, kita di PT ini, PT Zappa Kompled Indonesia ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023. Dan dari penjualan sebelum dianalisis tren, yaitu hampir di angka yang stabil untuk perolehan dari PT Zappa Kompled Indonesia. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis sumber dan penggunaan kas pada PT Zappa Kompled Indonesia. Diambil dari akun-akun aset, yaitu ada aset lancar, akun-akunnya yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, dan lain sebagainya. Ini diambil dari annual report PT Zappa Kompled Indonesia. Dengan memasukkan kas dan setara kas pada tahun 2019, kas setara kas pada tahun 2020. Nah, kemudian untuk naik turunnya itu bisa dihitung dari total untuk kas dan setara kas pada tahun 2020 yaitu senilai 1.300.000 sekian dikurangi pada total kas dan setara kas pada tahun 2019 yaitu 1 juta sekian, dan memperoleh untuk harga naiknya yaitu senilai 331.000 sekian. Begitupun untuk akun-akun selanjutnya ya, ke bawahnya sama halnya seperti akun kas dan setara kas dihitung seperti itu. Ini dijumlah jumlah dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, kemudian jumlah liabilitas yaitu dengan menjumlah liabilitas jangka pendek dijumlah ditambahkan dengan liabilitas jangka panjang memperoleh jumlah liabilitas seperti itu. Dan untuk naik turunnya dari total atau jumlah liabilitas jangka pendek yaitu 6 juta sekian ini dikurangi 7 juta sekian, maka memperoleh hasil seperti yang saya sudah hitung di sini yaitu negatif 1 juta sekian. Oke, semuanya menggunakan perhitungan yang sama seperti halnya pada akun kas dan setara kas di atas. Tinggal dikurangi saja ya guys ya. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Bisa dilihat ini diambil dari akun aset dan aset lancar. Ini akun-akunnya sama halnya seperti tadi, kas dan setara kas. Dan untuk liabilitas ada liabilitas jangka pendek, akun-akun tambang jangka pendek, utang usaha, pihak ketiga, pihak relasi, tinggal dimasukin saja ke sini yang saya ambil dari annual report PT Zappa Indonesia. Untuk modal kerja kuantitatifnya sendiri pada tahun 2019 yaitu diambil dari total atau jumlah aset lancar pada tahun 2019. Dan untuk modal kerja kualitatif pada tahun 2019 yaitu dengan dimasukkannya tadi saldo atau jumlah dari aset lancar. Kemudian untuk saldo dari jumlah aset lancarnya itu dikurangi dengan total atau jumlah liabilitas jangka pendek. Maka untuk modal kerja kualitatif pada tahun 2019 memperoleh dengan saldo 5.131 sekian ribu. Untuk di tahun 2020 sampai 2023-nya menggunakan perhitungan yang sama seperti tahun 2019. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis break even pada PT Zappa Kompled Indonesia Tbk. Next, kita lanjut ke perhitungan biaya tetap dengan mengambil akun-akun beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, beban pajak penghasilan. Semuanya saldonya dimasukin kemudian ditotal pada tahun 2019 dengan total yaitu negatif
atau minus 6.250.000 sekian. Pada tahun 2020 juga sama, negatif, sampai halnya dengan 2023 hasil yang negatif. Untuk perhitungan biaya variabelnya sama dari akun yang ini, dari akun analisis break even ini, kita ambil dari bagian beban pokok penjualan, beban operasi lainnya, bagian laba rugi neto, dan pada bentura bersama keuntungan kerugian yang timbul dari perusahaan nilai wajar aset biologis. Dimasukin saja. Nah, untuk saldonya tinggal kita masukkan saja dan memperoleh nilainya seperti ini. Nah, untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu menghitung mengenai keuntungan dari biaya tetap, biaya variabel, biaya total, penerimaan total. Nah, semuanya dihitung dan dimasukkan ke tabel ini. Nah, untuk biaya totalnya yaitu penjumlahan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, menghasilkan total biaya atau biaya total yaitu senilai 37 juta sekian ribu. Yaitu dengan menghitung di biaya variabel dibagi dengan penerimaan total. Nih, untuk rumusnya yaitu 1 dikurangi pembagian dari biaya variabel dibagi dengan penerimaan total, maka akan muncul margin rasionya yaitu 0,21. Dan untuk perhitungan break even ini yaitu diambil dari akun biaya tetap atau total saldo dari biaya tetap dibagi dengan rasio margin, maka akan muncul hasil dari break even point pada tahun 2019. Perhitungan yang sama juga harus dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Untuk break even point, rata-rata dari break even point yaitu di angka 36.214.000 sekian. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Zappa Comfort Indonesia Tbk ini yang sudah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.